Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang suami curiga istri selalu keramas setiap pulang kerja. Saat rahasianya terbongkar, semua orang dibuat menangis. Ternyata tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Suami curiga istri selalu keramas setiap pulang kerja. Saat rahasianya terbongkar, semua orang dibuat menangis. Ternyata Dini sedang mencuci piring di dapur kecil. Bimo duduk di kursi reot membuka selip gaji yang baru diterimanya. Wajahnya kusut. Bimo menatap selip gaji. Dini, bulan ini lagi-lagi gak cukup buat bayar kontrakan sama listrik. Aku gak tahu lagi harus gimana. Dini berhenti mencuci piring menatap suaminya. Kita udah tahu ini bakal susah, Bim. Tapi aku gak nyangka hidup di kota ini keras banget. Aku juga udah capek tiap hari berdiri di restoran, tapi gaji cuma segitu-segitu aja. Bimo menghela nafas panjang. Kadang aku nyesal kita buru-buru nikah. Kalau aja aku dengar omongan orang tuaku dulu. Mereka bilang aku belum siap, tapi aku keras kepala, Din. Dini tersinggung jadi menahan emosi. Jadi kamu nyalain aku, Bim. Waktu itu kan kita sama-sama yakin bisa ngelaluin ini bareng-bareng. Aku juga ninggalin semuanya demi kamu. Bimo mengusap wajah merasa bersalah. Bukan gitu maksudku, Din. Aku pengen kamu gak ngerasain hidup begini. Aku pengen kamu bahagia, tapi nyatanya, lihat kita sekarang, apa yang bisa kita banggakan? Dini mendekat, duduk di sampingnya. Kita gak bisa terus-terusan begini, Bim. Harus ada yang berubah. Mungkin kamu cari kerja tambahan, atau aku bisa coba ngelamar kerja di tempat lain. Bimo menggeleng pelan. Din, kamu udah capek banget kerja di restoran. Kalau kamu tambah kerja lagi, aku malah tambah gak berguna. Ini tugasku buat cari cara. Dini terdiam sejenak lalu bicara dengan suara lembut. Kita ini tim, Bim. Kalau kamu nyerah, aku juga nyerah. Jadi ayo kita cari cara sama-sama. Keduanya saling menatap mencoba menyemangati diri meskipun beban berat terus menghimpit. Ruangan kontrakan terlihat kumuh dengan dinding yang mulai mengelupas catnya. Lampu redup yang tergantung di tengah ruangan membuat suasana suram. Dini sedang melipat pakaian di atas kasur sementara Bimo duduk di kursi reot, menatap selip gaji di tangannya. Udara terasa berat seolah menggambarkan beban yang mereka rasakan. Bimo menghela nafas panjang berbicara dengan nada rendah. Din, bulan ini kita gak cukup lagi buat bayar listrik sama kontrakan. Aku gak tahu harus gimana. Dini berhenti melipat pakaian menatap Bimo dengan raut wajah lelah. Aku juga udah capek, Bim. Kerja dari pagi sampai malam di restoran gaji segitu-gitu aja. Rasanya gak ada habisnya. Dini duduk di samping Bimo meletakkan pakaian yang belum selesai dilipat di atas kasur. Wajahnya menunjukkan keletihan yang mendalam. Apa kamu pernah ngerasa kita ini kayak gak maju-maju? Orang lain bisa beli rumah, bisa nabung. Kita cuma bisa buat bayar hidup hari ini. Bimo tertunduk memutar selip gaji di tangannya, lalu meletakkannya di meja kecil di depannya. Kadang aku nyesel, Din. Aku buru-buru ngajak kamu nikah dulu. Kalau aku sabar mungkin kita gak bakal sesusah ini. Dini kaget, lalu menatap Bimo dengan tatapan terluka. Jadi maksud kamu nikah sama aku itu kesalahan? Bimo cepat-cepat menggeleng, menyesal dengan kata-katanya. Bukan gitu, Din. Aku ngerasa gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku gak bisa ngasih kamu kehidupan yang layak. Dini menghela nafas, nada suaranya melunak. Bim, aku nikah sama kamu bukan karena uang. Aku tahu ini gak bakal gampang, tapi aku pikir kita bakal jalanin ini sama-sama. Ia berhenti sejenak lalu menatap senja. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa kamu mulai menjauh. Apa kamu nyerah? Bimo terdiam. Ia mengusap wajah dengan kedua tangannya, mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Sebelum ia sempat menjawab, suara ponsel Dini memecah keheningan. Dini menoleh ke meja, meraih ponsel dengan raut wajah bingung. Ketika melihat nama ibu di layar, ia terlihat kaget. Ibu, kenapa tiba-tiba nelpon malam-malam? Bimo langsung menegakkan badan di kursi, ekspresinya berubah waspada, seolah sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Namun ia mencoba menahan komentar.
Bimo dengan pelan sambil berpura-pura santai. Ya udah, angkat aja, mungkin penting. Dini memperhatikan ekspresi Bimo yang sedikit tegang. Ia tahu suaminya tidak suka jika ibunya menelpon. Namun, Dini tidak ingin memperpanjang masalah, jadi ia menggeser tombol hijau di ponselnya. Halo Bu, ada apa? Suara dari telepon terdengar pelan tetapi dingin. Dini langsung memasang ekspresi khawatir. Dini, ibu lagi kesusahan. Kaki ibu makin parah. Buat berdiri aja sakit banget. Ibu udah gak bisa jualan di warung lagi. Ucap ibu Dini di telepon. Dini langsung berdiri dari tempat duduk. Raut wajahnya panik. Kaki ibu kenapa? Kok gak bilang dari kemarin-kemarin? Udah ke dokter belum? Mana ada uang buat ke dokter, Din? Warung aja udah tutup. Ibu sekarang cuma bisa duduk di rumah. Kalau terus begini, ibu bisa gak makan. Mendengar itu, Dini langsung menoleh ke arah Bimo. Bimo yang mendengar pembicaraan dari jarak dekat langsung memasang ekspresi tegang, tetapi tetap diam. Dini kembali ke telepon dengan nada lebih tenang. Bu, sabar dulu ya, kita cari cara. Aku sama Bimo bakal bantu sebisa mungkin. Tolong ibu ya, Din. Ibu mau kamu sama Bimo pindah ke sini, tinggal sama ibu. Kalau enggak, ibu nggak tahu lagi harus gimana. Dini tertegun. Ia menatap Bimo dengan wajah bingung mencari dukungan. Bimo hanya menunduk mencoba menahan kekesalannya. Dini kembali berbicara dengan suara pelan. Bu, aku ngerti, tapi ini nggak semudah itu. Aku sama Bimo harus pikirin dulu, banyak yang harus disiapin. Nada suaranya tiba-tiba berubah tajam. Ibunya tersinggung. Jadi maksud kamu gak mau tinggal sama ibu? Ibu ini orang tua kamu, Dini. Masa kamu tega ninggalin ibu yang sudah begini? Dini panik, mencoba menjelaskan. Bu, bukan gitu. Aku cuma butuh persiapan. Kita gak bisa asal pindah, Bu. Sekarang kerjaan lagi susah. Dan kita juga... Ibu Dini memotong dengan nada keras. Terserah kamu, Din. Tapi pokoknya minggu depan ibu mau kalian di sini. Kalau enggak, ibu tahu kamu sama Bimo memang gak peduli lagi sama ibu. Telepon langsung dimatikan. Dini menatap layar ponselnya dengan ekspresi kaget, sementara Bimo menghela nafas panjang. Ia menunduk, berusaha menahan rasa kesal yang memuncak. Bimo berbicara pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Selalu saja, selalu bikin susah hidup kami. Dini memandang Bimo, suaranya bergetar. Kamu dengar sendiri tadi, Bim. Kita nggak punya pilihan. Kalau nggak pindah, ibu pasti tambah marah. Bimo mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Ya udah, Din. Kalau itu yang ibu kamu mau, kita pindah. Tapi kamu tahu sendiri, hidup sama ibu kamu nggak bakal gampang. Dini terdiam, ia tahu Bimo benar, tetapi ia juga tak bisa meninggalkan ibunya. Dengan berat hati ia mengangguk. Suasana pagi itu tenang, matahari mulai terbit, namun Bimo terlihat gelisah. Ia duduk di teras kontrakan yang sempit, memegangi secangkir kopi yang masih panas. Pikirannya melayang, dipenuhi berbagai pertanyaan tentang masa depan. Kamar kontrakan yang sempit ini semakin terasa sempit dalam bayangannya. Bimo dalam hati, apa yang bakal terjadi kalau kita pindah ke rumah ibu? Kalau di sini saja hidup udah sesempit ini, apalagi nanti. Ibu mertuaku itu selalu saja bikin repot. Bimo mengangkat cangkir kopinya, mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong seakan memikirkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi di rumah ibu mertuanya. Tiba-tiba suara dari belakang membuatnya tersentak. Bimo menoleh dan melihat Bu Susi, salah satu tetangga yang cukup dekat dengan mereka, sedang berjalan mendekat dengan wajah ramah. Bimo, lagi duduk sendiri di sini. Udah siap berangkat kerja? Bimo tersenyum sedikit dipaksakan, mencoba menyembunyikan kekhawatiran. Siap, Bu, baru aja mau berangkat. Bu Susi melihat wajah Bimo yang sedikit tertekan, dengan nada penasaran. Bener ya, kamu sama Dini mau pindah ke rumah yang lebih besar? Dengar-dengar sebegitu. Bimo tertegun, sedikit bingung dengan pertanyaan Bu Susi. Ia menatap wajah tetangganya yang tampak benar-benar penasaran. Bimo dengan senyum yang agak dipaksakan. Ia mencoba untuk tetap tenang. Iya, Bu, memang kita ada rencana pindah tapi belum tahu pasti. Nanti dilihat lagi. Bu Susi tersenyum penuh arti sambil melangkah lebih dekat ke Bimo, berbicara lebih pelan seperti memberitahu sebuah rahasia. Kalau benar pindah ke rumah yang lebih besar, pasti enak banget ya, Bim. Lihat aja Dini, dia kan kerja di restoran, kamu juga kerja di pabrik. Pasti penghasilan kalian banyak kan? Jadi pindah ke rumah yang lebih layak itu wajar. Bimo yang mendengar itu langsung terdiam. Ia menatap Bu Susi dengan ekspresi bingung, mencoba mencerna maksud ucapan tersebut. Apa maksud Bu Susi ini? Pujian atau hinaan? Apakah dia tahu betapa sulitnya kita sampai sekarang? Ujar Bimo dalam hati. Bu Susi yang tampaknya tidak sadar dengan kebingungan Bimo melanjutkan langkahnya untuk pergi. Bimo hanya duduk diam, tidak tahu harus merespon apa. Ya sudah, semoga sukses ya Bimo. Pasti enak tinggal di rumah besar. Apalagi kalau udah ada banyak uang. Dengan nada santai, Bu Susi melambaikan tangan dan pergi. Bimo kembali memandang cangkir kopinya berpikir keras. Perkataan Bu Susi itu terdengar seperti sebuah pujian, tetapi ada sesuatu yang menggelitik hatinya.
Ia merasa seperti ucapan Bu Susi itu sekaligus menyiratkan sebuah sindiran. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan namun jelas terasa di hatinya. Rumah besar, banyak uang. Kalau memang benar begitu, kenapa kita merasa hidup serba kekurangan? Mungkin Bu Susi nggak tahu masalah kita yang sebenarnya, ujar Bimo dalam hati. Dengan pandangan kosong, Bimo menatap jalanan yang sunyi. Pikirannya masih berkecamuk antara kebingungannya terhadap ucapan Bu Susi dan kekhawatiran akan masa depan mereka. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dari kursi dan melangkah perlahan, meninggalkan teras itu dengan secangkir kopi yang sudah lama dingin. Pagi itu suasana terasa lebih cerah dari biasanya. Dini sudah siap dengan seragam kerjanya. Wajahnya terlihat sedikit lebih ceria, meskipun masih ada kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Ia berdiri di dekat pintu sambil memanggil suaminya yang sedang duduk termenung. "Sayang, ayo cepat ambil motor, kita harus berangkat, nanti terlambat." Bimo yang masih tampak merenung tersadar dan mengangguk. Ia bangkit dari duduknya, lalu bergegas keluar untuk mengambil motor. Meskipun ia lelah dan pikirannya penuh, ia berusaha untuk tetap mendukung Dini meskipun banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Setelah Bimo mengambil motor, mereka berdua berangkat bersama. Mengendarai motor menuju tempat kerja masing-masing. Jalanan pagi itu cukup sepi dan mereka menikmati perjalanan dengan kebersamaan yang sederhana. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah taman kanak-kanak. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain, berlarian dan tertawa riang. Pemandangan yang kontras dengan perasaan mereka berdua yang penuh dengan kekhawatiran dan beban kehidupan. Dini tertegun melihat anak-anak. Lucu ya mereka, sepertinya mereka bahagia sekali bisa bermain tanpa beban. Dini terdiam sejenak, pandangannya mengarah ke anak-anak yang sedang bermain, entah apa yang ada dalam pikirannya. Bimo menyadari perubahan ekspresi Dini. "Kenapa? Ada yang kamu pikirin?" Dini dengan suara pelan sedikit ragu. "Sepertinya kita harus mulai mikir kapan kita bisa punya anak. Aku udah mulai kangen sama anak-anak." Bimo tertawa kecil mencoba meringankan suasana. "Ya, besok aja. Besok kita punya anak, gimana?" Bimo mencoba bercanda, tapi Dini tidak melihat itu sebagai hal yang lucu. Dini menyentuh lengan Bimo sedikit kesal namun tersenyum. "Aduh, serius dong. Kenapa sih kalau aku ngomong gini, kamu malah bercanda? Aku kan ngomong serius." Dini mencubit perlahan lengan Bimo, mencoba untuk membuatnya lebih serius. Bimo pun berhenti tertawa dan menatap Dini. Bimo menghela nafas, mengakui kenyataan. "Ya, aku tahu sayang. Aku cuma gak mau kamu khawatir. Kita berdua juga tahu kondisi kita belum memungkinkan buat punya anak." Dini mengangguk pelan, merasa sedikit lega meskipun perasaan tidak pasti itu tetap ada. Mereka berdua menyadari bahwa keadaan saat ini memang belum cukup stabil untuk memikirkan anak. Biaya hidup yang semakin tinggi, pekerjaan yang tak menentu dan masalah-masalah lain yang mereka hadapi membuat mereka tidak bisa begitu saja memutuskan untuk menambah anggota keluarga. Dini berbicara pelan lebih pada dirinya sendiri. "Tapi aku gak tahu kenapa kadang-kadang pengen banget punya anak, Bim. Rasanya rumah ini kosong banget." Bimo mengangguk, merasakan kegelisahan yang sama, meskipun dia tidak terlalu mengungkapkannya. Mereka terus melaju di jalan yang sama dengan suasana yang cenderung hening, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. "Sabar ya, Din. Kita pasti bisa melewati ini bersama. Nanti kalau semuanya sudah lebih baik, kita baru mikir soal anak." Dini hanya tersenyum, meskipun senyum itu penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Mereka berdua tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah terus berusaha dan bertahan bersama. Setelah perjalanan yang cukup singkat, Bimo mengantarkan Dini ke restoran tempatnya bekerja. Mereka sampai tepat waktu dan Bimo berhenti di depan restoran, memarkirkan motor mereka dengan rapi. Dini turun dari motor dan melirik Bimo dengan tatapan penuh kasih. "Jam 8 malam ya Bim, aku tunggu di sini." Bimo tersenyum sambil mengangguk. "Iya, aku janji, jangan khawatir, aku pasti datang. Hati-hati ya." Dini mengangguk kemudian berjalan masuk ke restoran. Bimo memperhatikan sampai Dini masuk, lalu ia berbalik dan mengendarai motor menuju tempat kerjanya. Pikirannya kembali dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan mereka berdua. Namun ia berusaha untuk menghilangkan pikiran tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Siang hari di tempat kerja Bimo. Siang itu Bimo sedang bekerja di pabrik. Dan meskipun fisiknya lelah, ia tetap berusaha fokus. Di sela-sela pekerjaan, ia mendengar temannya, Yudi, yang sedang curhat di sudut ruangan. Yudi terlihat tampak murung dan lelah, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Bim, aku mau cerita. Gue mutusin buat keluar dari sini. Gajinya sih lumayan, tapi jam kerjanya anjir, gak jelas banget. Sering lembur, sering berubah-ubah. Gue gak punya waktu buat keluarga, badan juga rasanya udah remuk." Bimo terkejut mendengar keputusan Yudi. "Hah? Serius? Tapi lo mikir-mikir dulu deh. Cari kerjaan sekarang kan susah. Lo tau sendiri, gimana kalau lo cari cara buat atur waktu biar gak lembur terus."
Bimo melihat Yudi yang tampak semakin tertekan. Pikirannya pun terbelah antara mencoba memberi nasihat dan menyadari sesuatu yang dihadapi temannya. Yudi menghela nafas tampak putus asa. Gue udah coba Bim, cuma gak ada jalan lain. Gue butuh waktu buat keluarga, buat istirahat. Kalau terus begini, badan gue gak bakal tahan. Bimo menyadari kesulitan Yudi. Ya gue paham sih, tapi lo juga harus pikirin yang lain. Cari kerjaan itu gak gampang. Dan kalau resign, lo harus siap mental juga buat cari kerjaan baru. Yudi terdiam, seolah mencerna kata-kata Bimo. Beberapa detik kemudian dia hanya mengangguk pelan. Ya gue bakal pikirin lagi, coba gue butuh sesuatu yang lebih dari sekedar gaji. Bimo mencoba memberikan semangat. Semoga lo bisa nemuin jalan keluar. Yang penting jangan buru-buru ambil keputusan. Semua ada resikonya, tapi juga ada jalan keluarnya. Bimo memandang Yudi dengan penuh perhatian. Memahami betul apa yang dirasakan temannya. Meski begitu, ia juga merasa cemas dengan keadaan mereka sendiri. Berusaha sebaik mungkin menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan keluarga. Dini sedang duduk di meja makan bersama dengan beberapa rekan kerjanya yang lain. Suasana santai di ruang istirahat restoran itu seakan menjadi pelarian dari kesibukan mereka di ruang makan. Mereka sedang membicarakan acara event besar yang akan segera digelar di restoran, yang sudah pasti akan membawa banyak pengunjung. Semua tampak antusias, bahkan beberapa dari mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana acara ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kalian sudah siap belum dengan event nanti? Aku dengar acara tahun ini bakal lebih besar dari yang sebelumnya. Pasti seru banget, ujar Tina bersemangat. Dini tersenyum tipis, meski pikirannya agak teralihkan. Ya siap sih, cuma semoga nggak terlalu padat. Tapi kan memang kerjaan ya, harus dilalui aja. Rodi sambil tersenyum nakal. Siap banget Dini, aku yakin deh kamu pasti lebih semangat kalau nanti bisa ketemu Pak Luki di acara itu. Dini tertawa kecil tapi terlihat sedikit gugup. Apaan sih kamu Rodi, jangan dibahas-bahas ya. Dini berusaha menanggapi dengan bercanda. Meskipun dalam hatinya dia sedikit canggung. Suasana semakin ramai dengan canda tawa. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Semua langsung terdiam seketika. Pak Luki, manajer mereka yang selalu menarik perhatian dengan penampilan dan karismanya, masuk ke ruang istirahat dengan langkah percaya diri. Kerap kali Dini merasa hatinya berdebar setiap kali pria ini mendekat. Bukan hanya karena posisinya sebagai atasan, tapi juga karena perhatian yang diberikan Pak Luki kepadanya. Yang sering membuat Dini merasa canggung. Pak Luki dengan senyuman lembut. Din, bagaimana kondisi restoran hari ini? Semua berjalan lancar kan? Tanya Pak Luki dengan suara tenang, penuh perhatian. Dini merasa seolah dunia berhenti sejenak. Matanya bertemu dengan mata Pak Luki dan untuk sesaat dia tidak bisa mengingat apa yang ingin ia katakan. Suasana sepi. Hanya terdengar desak napasnya yang sedikit lebih cepat. Dini berusaha untuk tetap profesional, meskipun hatinya mulai gelisah. Dini dengan nada sedikit gugup berusaha tetap tenang. Iya Pak, semuanya berjalan sesuai jadwal kok. Kami pastikan semuanya siap untuk event nanti. Dini mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Pak Luki menatap Dini dengan perhatian sedikit lebih dekat. Bagus Din, terus jaga suasana di sini ya. Kalau ada yang perlu dibantu kabarin aja, jangan sungkan. Dini merasa kata-kata Pak Luki mengalir begitu lembut, dan meskipun niatnya hanya untuk memberi semangat, tetap ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Lalu, Pak Luki memberi anggukan pelan dan berbalik untuk keluar dari ruangan istirahat, meninggalkan Dini yang kini masih terdiam di tempatnya. Setelah beberapa detik, suasana kembali hidup. Teman-teman Dini mulai menggoda, menyadari perubahan sikap Dini yang sedikit lebih gelisah. Tina dengan senyum nakal. Wah, Dini, kelihatan banget deh kamu gugup banget tadi. Pasti seneng banget ya tiap ketemu sama Pak Luki. Rudi tertawa menambahkan. Iya, tadi pipimu merah banget tuh. Gak bisa bohong deh, Din. Kamu harus kasih kode tuh supaya kita bisa liburan gratis. Dini merasa pipinya memanas dan dia mencoba menyembunyikan perasaan yang muncul. Ia merasa seperti sedang dikerubungi oleh perhatian yang tak diinginkannya. Namun meskipun ia berusaha mengelak, pipinya yang memerah mengkhianati perasaannya. Dini menunduk sedikit, mencoba menanggapi dengan santai. Apaan sih kalian? Udah, gak usah dibahas. Pak Luki tuh baik kok, cuma perhatian aja. Dia mencoba tersenyum meski hati kecilnya merasa agak tertekan. Tina masih menggoda. Iyalah, kalau kamu pacarnya sama Pak Luki, kita semua pasti kebagian bonus deh. Rodi sambil tertawa keras. Pokoknya kalau kamu jadi pacarnya, kita ikut liburan. Dini hanya bisa tertawa kecil, meskipun hatinya berdebar-debar di satu sisi. Ia merasa risih dengan perhatian Pak Luki. Tapi di sisi lain ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak ia inginkan tetapi tetap saja terasa.
Teman-temannya terus bercanda, namun Dini merasa sedikit terpisah dari obrolan itu. Dalam benaknya ia mulai merenung, apakah hanya rasa kagum biasa pada atasannya, atau mungkin ada perasaan yang lebih dalam yang mulai sulit ia hindari. Namun Dini tahu bahwa ia harus tetap fokus pada pekerjaannya. Pagi itu cuaca terasa mendung, seolah mencerminkan suasana hati Bimo yang dipenuhi perasaan campur aduk setelah memutuskan untuk memenuhi permintaan ibu mertuanya yang keras kepala. Bimo dan Dini akhirnya tiba di rumah Ibu Dini, rumah tua yang sudah banyak mengalami kerusakan dan tampak sempit, tak jauh berbeda dengan kontrakan yang mereka tinggalkan. Setiap sudutnya terasa penuh sesak, baik itu kenangan yang buruk maupun yang sekedar mengingatkan pada kebiasaan lama. Dinding rumah yang kusam dan perabotan yang usang semakin menambah kesan suram di pagi itu. Bimo menatap rumah itu dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikannya. Dini berjalan di sampingnya, matanya tampak agak kosong. Mencoba menahan perasaan yang sama. Mereka berdua masuk ke dalam rumah di mana Ibu Dini sudah duduk di sofa tua. Dengan wajah muram yang tak bisa disembunyikan, Bimo bisa merasakan ketegangan di udara, seolah ada banyak hal yang belum terucapkan. Bimo dengan suara pelan duduk di sofa di hadapan ibu mertuanya. "Bu, bagaimana keadaan kaki ibu sekarang? Apa sudah mendingan?" Bimo bertanya dengan hati-hati, berusaha menunjukkan perhatian meskipun dalam hati merasa tak nyaman. Ibu Dini menghela nafas panjang. Wajahnya semakin tampak lelah, tetapi ia tetap berusaha untuk tetap kuat. Dengan suara yang lemah, ia menjawab sambil memandang ke lantai. Ibu Dini dengan suara pelan namun penuh penekanan. "Sakit, Nak. Kaki ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berjualan di warung. Setiap berdiri, terasa sangat sakit." Dia menyandarkan tubuhnya ke sofa tampak lelah. "Dulu ibu bisa hidup sendiri, sekarang rasanya susah. Kamu dan Bimo harus tinggal di sini, bantu ibu." Dini menatap ibunya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Ia bisa merasakan kesedihan ibu mertuanya, namun hatinya tetap berjepit, merasa terpaksa berada di tempat sempit ini. Setelah beberapa detik keheningan, Ibu Dini mengubah topik pembicaraan dengan pertanyaan yang tak terduga. Ibu Dini dengan nada serius menatap Dini dan Bimo. "Lalu kapan kalian akan punya anak? Ibu ingin melihat cucu sebelum ibu tua benar-benar pergi." Suasana seketika berubah. Bimo dan Dini saling bertatapan, seolah terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Di dalam hati mereka berdua merasakan kegelisahan yang mendalam, seakan ada beban tambahan yang tak mereka harapkan. Dini menundukkan wajahnya mencoba mencari kata-kata yang tepat, sementara Bimo terdiam, matanya kosong. Bimo dengan sedikit kebingungan mencoba menghindari jawabannya. "Kami belum memutuskan, Bu. Keadaan kami sekarang masih banyak yang harus dipertimbangkan." Ibu Dini tak langsung menanggapi. Ia menatap Dini dengan tatapan tajam yang penuh harapan, seolah ingin memaksa anaknya itu untuk memberikan jawaban yang lebih pasti. Ibu Dini dengan suara rendah namun penuh harap. "Umur ibu sudah makin tua, Dini. Ibu ingin melihat cucu ibu sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan ibu pergi tanpa bisa melihat cucu yang ibu tunggu-tunggu." Dini merasa tercekik oleh kata-kata ibunya. Ia tahu dengan segala kekhawatiran dan tekanan yang ada, ia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Namun, ada sisi lain yang merasa terperangkap. Bimo di sampingnya bisa merasakan betapa besar beban yang kini harus dipikul oleh istrinya dan dirinya sendiri. Dini dengan suara pelan mencoba menjelaskan. "Kami juga ingin, Bu, tapi keadaan kami belum memungkinkan. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya." Ibu Dini dengan nada mulai naik, merasa tak puas dengan jawaban itu. "Apa yang harus dipersiapkan? Ibu sudah menua dan waktu semakin berkurang. Kamu tahu itu." Dini mencoba untuk bersabar, namun kalimat ibunya mulai memukul batin. Rasanya seperti terjebak antara kewajiban dan keinginan, antara apa yang diinginkan orang tua dan kenyataan yang mereka hadapi. Bimo melihat Dini yang mulai tertekan, namun ia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Akhirnya setelah beberapa saat hening, ia menarik nafas panjang. Bimo dengan suara pelan mencoba menenangkan suasana. "Kami akan berusaha, Bu, tapi tolong beri kami waktu. Kami butuh waktu untuk mengatur semuanya." Ibu Dini hanya bisa mengangguk pelan, namun ekspresinya masih tampak kecewa. Dia merasa soal harapannya untuk melihat cucu semakin jauh dari jangkauan. Dini merasakan beratnya permintaan ibunya, tapi ia tahu ia tak bisa menentang keinginan ibunya yang begitu mendalam. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Hari itu pagi yang cerah, namun di dalam rumah ibu mertuanya suasana terasa berbeda. Bimo baru saja pulang dari bekerja lembur semalam. Tubuhnya masih lelah dan merasa pegal-pegal. Ia duduk di meja makan mencoba menikmati secangkir kopi sementara Dini sedang menyiapkan sarapan. Ibu Dini masuk ke ruang makan, melihat Bimo duduk dan hanya memandang cangkir kopinya tanpa banyak bicara. Ibu Dini dengan nada tidak sabar. "Bimo, kenapa kamu tidak bantu Dini?
Dia sudah dari tadi pagi sibuk di dapur, sementara kamu hanya duduk begitu saja. Apa kamu tidak tahu kalau di rumah ini bukan cuma tanggung jawab Dini? Bimo terkejut mendengar komentar ibu mertuanya. Apalagi baru saja beberapa jam yang lalu ia pulang larut malam dan masih merasa lelah. Namun ia memilih untuk tidak langsung menjawab, mencoba menenangkan diri lebih dulu. Bimo dengan suara pelan dan lelah. Saya baru pulang kerja, Bu. Saya masih capek. Ibu Dini menatap Bimo dengan tatapan tajam. Ia merasa bahwa meskipun Bimo bekerja keras, itu tidak cukup. Bagi Ibu Dini, kehidupan keluarga yang ideal adalah di mana suami dan istri saling membantu tanpa ada batasan dan tidak ada alasan untuk tidak bekerja lebih keras. Ibu Dini dengan nada menuduh, "Tapi kamu sudah berapa lama menikah dengan Dini? Kalau kamu terus-terusan begini, kapan kalian bisa punya kehidupan yang lebih baik? Apa kamu tidak merasa malu melihat Dini yang selalu berusaha keras, sementara kamu hanya mengandalkan pekerjaanmu yang itu-itu saja? Kamu tidak lihat betapa lelahnya dia?" Bimo merasa darahnya naik mendengar kata-kata itu. Sebagai seorang suami yang sudah berusaha memberikan yang terbaik, ia merasa dipandang sebelah mata oleh ibu mertuanya. Ia sudah cukup lelah dengan tekanan di tempat kerja dan sekarang harus menghadapi tekanan yang lain di rumah. Bimo dengan suara mulai kesal. "Bu, saya sudah berusaha, tapi saya juga manusia. Saya tidak bisa bekerja tanpa henti dan saya juga punya batasan. Kalau saya terlalu lelah, saya tidak bisa bekerja dengan baik. Dini pun tahu itu." Ibu Dini berubah nada dengan nada menggurui. "Begitulah alasanmu. Dini sudah banyak mengorbankan kebahagiaannya untuk hidup bersama kamu. Dia juga bukan robot yang bisa bekerja tanpa henti. Kamu tahu dulu, saya selalu ngajarin pada Dini untuk bekerja keras, tapi sepertinya kamu tidak bisa memahami itu. Apa kamu ingin jadi suami yang hanya bisa mengandalkan istrimu?" Bimo merasa semakin terpojok. Ia tidak bisa memungkiri bahwa Ibu Dini mungkin benar dalam beberapa hal, tapi dia juga merasa bahwa ibu mertuanya tidak pernah memberi kesempatan padanya untuk beristirahat dan mengatur kehidupannya sendiri. Selama ini hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang tuntutan orang lain, baik itu dari orang tuanya maupun Ibu Dini. Bimo dengan nada keras dan tidak sabar. "Saya capek, Bu. Saya tidak bisa terus-terusan seperti ini. Saya tahu Dini kerja keras, saya juga kerja keras. Tapi kalau kamu terus-terusan menyuruh saya seperti ini, saya rasa saya tidak akan mampu lagi. Saya hanya butuh sedikit ruang untuk diri saya sendiri." Dini yang mendengar suara keras Bimo segera keluar dari dapur. Terkejut melihat suasana yang mulai memanas. Dia tahu ibunya punya cara pandang yang keras terhadap kehidupan. Tetapi dia tidak menyangka akan terjadi pertengkaran seperti ini. "Sudahlah Bimo, jangan terlalu keras, ibu hanya khawatir kan?" ujar Dini, berusaha menenangkan. Ibu Dini menatap Dini dengan ekspresi kecewa. Ia merasa bahwa Dini tidak cukup menghargai nasihatnya. Ibu Dini kemudian mengalihkan pandangannya ke Bimo dengan nada yang lebih serius dan tegas. Ibu Dini dengan wajah penuh penyesalan tetapi penuh penekanan. "Dini sudah terlalu sabar Bimo. Kamu tahu, kalau Dini terus begini dia akan semakin terluka. Hidup ini tidak selalu tentang apa yang kamu inginkan. Kamu harus lebih memikirkan masa depan, bukan hanya dirimu sendiri." Bimo yang merasa semakin terbebani, berdiri dan menghindar dari ruangan itu. Ia merasa semakin terpojok dan tidak dihargai. Dini hanya bisa menatap ibunya dan suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Bimo namun ia juga ingin menghormati ibunya yang sudah membesarkannya. Bimo sambil berjalan keluar. "Saya akan keluar sebentar." Ibu Dini dengan nada tegas. "Kamu mau lari dari masalah Bimo. Ini bukan waktu yang tepat untuk lari." Bimo keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Dini menatap ibu mertuanya dengan rasa kesal yang terpendam. Ia tahu ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, tapi cara ibunya yang terlalu menekan justru membuatnya bingung dan terpecah antara dua dunia yang berbeda, dunia suaminya dan dunia ibunya. Setelah kejadian itu, malam harinya, Bimo duduk sendiri di luar rumah. Ia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Dini mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Dini duduk di samping Bimo dengan lembut. "Bimo, maafkan ibu. Ibu memang selalu seperti itu. Tapi aku tidak mau kamu merasa tertekan terus. Aku ingin kita bisa bahagia bersama." Bimo menatap Dini dengan tatapan lelah. Ia merasa terbebani tapi juga mencintai istrinya. Bimo dengan suara pelan. "Saya lelah, Din. Rasanya seperti ada banyak orang yang ingin mengatur hidup kita." Dini menggenggam tangan Bimo dengan lembut, mencoba memberi kekuatan. Ia tahu pernikahan mereka bukanlah hal yang mudah, tapi ia ingin bersama dan mencari jalan keluar bersama. Dini berbisik, "Kita akan melalui ini bersama Bimo, aku janji." Konflik antara Bimo dan ibunya semakin memuncak, dan Bimo merasa semakin tertekan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun ia juga tahu bahwa harus membuat keputusan, apakah ia akan terus mengikuti kehendak orang lain, atau berjuang untuk kebahagiaan mereka berdua. Setelah pertengkaran yang membuat suasana di rumah menjadi tegang, Bimo merasa terpojok.
Pikirannya kacau antara kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan masalah hubungan dengan Dini yang semakin rumit. Keputusan yang diambilnya meskipun tampak untuk kebaikan mereka, malah semakin menjauhkan mereka satu sama lain. Terlebih lagi harapan keluarga dan mertuanya semakin besar. Pekerjaan di pabrik tak kunjung memadai untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Bimo menimbang keputusannya. Pada suatu pagi setelah pertengkaran, Bimo duduk di teras kontrakannya sambil memandang cangkir kopi yang hampir habis. Pikirannya masih terfokus pada Dini dan kata-kata yang terlontar begitu tajam, dan juga pada kehidupan yang terasa semakin berat. Bimo meraih ponselnya dan membuka pesan yang masuk dari temannya di tempat kerja. Bimo, aku mau berhenti, udah gak tahan lagi. Gaji emang cukup tapi jam kerja bikin aku sakit badan dan gak ada waktu buat keluarga. Mungkin ini keputusan yang terbaik buatku. Bimo terdiam, mencerna kata-kata temannya. Tiba-tiba seolah ada secercah harapan muncul dalam pikirannya. Apa jika aku yang menggantikan posisinya? Pikirnya. Gaji mereka meskipun Bimo tahu konsekuensinya adalah waktu yang semakin sedikit bersama Dini, tapi jika tidak sekarang kapan lagi? Percakapan dengan temannya pagi itu membuat Bimo memutuskan untuk menemui temannya yang sedang memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia merasa perlu untuk mendiskusikan peluang ini secara langsung. Ketika mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana di dekat tempat kerja, Bimo tak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Jadi kamu beneran mau berhenti ya? Kamu tahu kan, aku butuh banget kerjaan. Tapi aku juga bingung. Kalau aku ambil kerjaan ini, aku makin jarang di rumah. Teman Bimo menghela nafas menatap Bimo yang lelah. Ya, aku udah gak kuat lagi, Bim. Aku gak punya waktu buat keluarga. Tubuh juga mulai lelah, gajinya sih lumayan tapi gak worth it lah. Apalagi waktu sama anak dan istri gak ada. Bimo membaca ekspresi temannya berpikir keras. Tapi aku juga gak bisa tinggal diam. Gaji sekarang gak cukup buat hidup di kota besar ini. Aku harus coba cari cara agar kondisi keuangan kita bisa lebih baik. Teman Bimo dengan nada penuh pengertian. Emang sih, di dunia ini semua butuh pengorbanan, Bim. Tapi aku rasa kamu harus mikir 2 kali. Waktu itu sangat berharga, jangan sampai kamu kehilangan yang lebih penting, yaitu keluarga. Bimo terdiam. Percakapan itu makin menambah kegelisahannya. Apakah ia sudah siap untuk mengorbankan waktu dengan Dini demi pekerjaan yang lebih besar? Malam harinya, Bimo pulang ke rumah dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Dini sudah menunggu di ruang tamu. Tampak lelah setelah seharian bekerja. Wajahnya menunjukkan kecemasan, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan itu terlalu jelas. Bimo berdiri di depan pintu, menatap Dini sejenak, lalu melangkah masuk. Dini langsung bertanya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan Bimo hari itu. Bimo, kamu kelihatan gak enak, ada apa? Apa yang kamu putusin tadi siang? Bimo dengan sedikit kebingungan, mencoba mencari kata-kata. Din, aku terima tawaran itu. Aku bakal ambil posisi temanku yang mundur itu. Gaji lebih besar, Din. Kita bisa atur hidup. Bisa bayar hutang, dan gak perlu takut lagi soal uang. Dini terdiam, melihat Bimo dengan tatapan kosong. Kamu serius, Bim? Kamu tahu kan, itu berarti kamu bakal semakin jarang di rumah. Aku gak tahu lagi harus bilang apa. Aku butuh kamu di sini. Bukan cuma uang. Bimo mencoba menjelaskan merasa terpojok. Din, aku juga ingin ada untuk kamu. Tapi kita gak bisa hidup begini terus. Kalau kita terus-terusan terjerat masalah uang, kita gak akan maju. Aku cuma ingin memperbaiki keadaan kita. Dini menarik nafas panjang, menahan air mata yang mulai menggenang. Masalah kita bukan cuma uang, Bim. Kita juga butuh waktu untuk kita berdua. Aku merasa semakin jauh dari kamu. Kamu gak tahu apa yang aku rasakan, kan? Bimo merasa hatinya tersentak mendengar kata-kata Dini. Namun dia merasa terjebak antara harapan untuk masa depan yang lebih baik dan ketegangan yang kini merenggangkan hubungannya dengan Dini. Bimo mencoba menguatkan diri. Ia menatap Dini dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa membuatnya semakin jauh dari Dini, tetapi ia merasa terdesak oleh keadaan. Apakah keputusan ini benar? Apakah ia bisa menebus semua pengorbanan ini dengan uang dan kehidupan yang lebih baik di masa depan? Bimo dengan suara berat. Aku tahu kamu kecewa, Din. Tapi percayalah, ini demi kita. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali ke kamu. Tapi aku butuh waktu untuk memperbaiki ini. Dini tidak menjawab. Hanya diam sambil menunduk. Bimo bisa melihat kesedihan yang terpancar di wajah istrinya. Dan ia merasa semakin bersalah. Namun ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia semakin jauh dari Dini. Setiap hari Dini merasakan perubahan yang semakin jelas dalam hubungannya dengan Bimo. Ketika dulu Bimo selalu mengantar dan menjemputnya bekerja, kini Dini seringkali pulang malam, menggunakan ojek setelah jam kerja.
Hari-harinya semakin terasa kosong, tidak ada lagi obrolan ringan di perjalanan pulang atau senyuman hangat dari Bimo yang selalu menyemangatinya. Keadaan ini semakin memburuk setelah pertengkaran besar dengan ibu mertuanya. Ketegangan di rumah semakin terasa, seakan-akan ada tembok tak terlihat dan menghalangi mereka untuk berbicara dengan terbuka. Bimo yang semakin tenggelam dalam rutinitas kerja yang panjang tak lagi memiliki waktu untuk berbicara atau sekedar mendengarkan Dini. Setiap malam, Dini merasa semakin terasing, bahkan ketika mereka berada di rumah yang sama. Malam itu setelah selesai bekerja, Dini kembali pulang dengan ojek seperti biasa. Ia sudah terlalu sering melakukannya belakangan ini. Tidak ada Bimo yang menunggunya di pintu, tidak ada sapaan hangat, hanya ketegangan yang tak terucapkan. Setibanya di rumah, ia mendapati Bimo sedang duduk di meja makan, menatap laptopnya dengan fokus yang dalam. Kertas-kertas berserakan di sekitar meja, tanda bahwa Bimo sedang terjebak dalam pekerjaan yang tak ada habisnya. Dini berdiri sejenak di ambang pintu, memandangi suaminya yang sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Hatinya semakin terasa berat, ia ingin bicara tapi apa yang bisa ia katakan? Semua yang ada di hatinya sudah terlalu lama terpendam. Dini dengan suara pelan mencoba membuka percakapan. "Bim, kamu gak ada waktu untuk aku sama sekali ya sekarang." Bimo menoleh sebentar, terlihat bingung dan agak kaget mendengar suara Dini. Ia mengangkat alis tampak tak siap dengan pertanyaan itu. Bimo menghela nafas, masih fokus pada pekerjaan. "Maaf Din, aku cuma lagi banyak kerjaan. Nanti kita bicarakan kalau aku udah selesai ya." Dini menunduk merasa kecewa. "Kapan itu Bim? Aku gak tahu lagi apa yang harus aku harapkan dari kamu." Bimo menoleh lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Tapi, alih-alih menghentikan pekerjaannya, ia kembali berkutat dengan layar laptopnya. Bimo dengan suara pelan seperti tidak sadar akan ketegangan yang ada. "Din, aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Ini semua demi masa depan kita." Namun kata-kata itu seakan tidak lagi meyakinkan Dini. Ia merasa semakin jauh dari Bimo, semakin terisolasi. Setiap malam ia tidur sendirian, berbaring di tempat tidur yang sama. Tapi perasaan itu tidak lagi sama. Ketiadaan kehangatan dan perhatian dari Bimo membuat hatinya semakin kosong. Dini mencari sesuatu yang hilang. Suatu malam setelah berjam-jam menunggu Bimo pulang, Dini keluar untuk berjalan-jalan sendiri. Ia merasa perlu melampiaskan kegelisahannya, mencari ketenangan di luar rumah, berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar kota yang ramai. Dini tidak tahu lagi apa yang ia cari. Ia merasa begitu kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Di sebuah kafe kecil ia berhenti sejenak. Dini memesan secangkir kopi dan duduk di meja yang berada di sudut, mencoba melupakan kepenatan dan kekecewaan. Ia membuka ponselnya dan secara tak sengaja menemukan pesan dari Pak Luki, manajernya yang selama ini sering memberinya perhatian lebih. Pak Luki menanyakan bagaimana hari-harinya dan mengatakan bahwa ia berharap Didi baik-baik saja. "Din, gimana hari-harimu? Semoga kamu gak terlalu stres ya. Kalau ada waktu, ayo ngopi bareng. Aku tahu kerjaanmu pasti berat." Dini menatap pesan itu dalam-dalam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Luki memperhatikannya. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan, yang tak lagi ia rasakan dari Bimo. Bimo yang dulu selalu perhatian padanya, kini terasa begitu jauh, sementara Pak Luki justru memberinya perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Tanpa sadar, Dini membalas pesan itu dengan cepat. "Terima kasih Pak Luki, aku lagi butuh ngobrol, mungkin kita bisa ketemu akhir pekan ini." Tak lama setelah mengirimkan pesan itu, Dini merasa cemas, tapi juga ada perasaan lega yang mengalir. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk mengisi kekosongan dalam dirinya, sesuatu yang telah lama hilang tanpa ia sadari. Setiap pesan dari Pak Luki seakan memberikan secercah harapan akan perhatian yang selama ini ia butuhkan. Sementara itu Bimo, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, mulai merasakan ada yang berbeda dengan Dini. Ia menyadari bahwa Dini semakin sering pulang larut malam, bahkan lebih sering keluar rumah tanpa memberitahunya. Pada suatu malam, Bimo mencoba bertanya pada Dini, tapi Dini hanya memberikan jawaban singkat dan menghindar. Bimo dengan nada cemas, "Din, kamu kemana aja tadi? Kenapa kamu gak bilang kalau mau keluar?" Dini dengan nada datar, tanpa emosi, "Aku cuma butuh waktu sendiri, Bim." Bimo menatap Dini dengan wajah bingung. Apa yang terjadi pada istrinya? Dulu Dini selalu membicarakan hal yang terjadi di hari-harinya, tapi sekarang ia lebih banyak diam dan menyendiri. Bimo merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka dan itu membuatnya semakin tertekan. Bimo mulai berpikir, apakah pekerjaan yang ia kejar ini benar-benar sepadan dengan kehilangan yang ia alami. Namun ia juga tahu bahwa hidup mereka bergantung pada uang dan ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang tiada habisnya. Hari-hari semakin terasa berat bagi Bimo. Setelah pertengkaran hebat dengan Dini dan semakin banyaknya tekanan dari mertuanya,
Bimo mulai terfokus lebih pada pekerjaannya. Rutinitas yang melelahkan dan semakin banyak tanggung jawab di tempat kerja membuatnya merasa bahwa pekerjaan adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa dihargai. Di rumah, ia merasa semakin tertekan. Dini jarang berbicara dengannya dan suasana di rumah semakin dingin. Setiap kali pulang, Bimo merasa seakan-akan rumah bukan lagi tempat yang nyaman. Ia tidak tahu lagi harus mulai dari mana untuk memperbaiki hubungannya dengan Dini. Dini sendiri semakin sibuk dengan pekerjaan dan tidak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Bimo pun tidak tahu bagaimana cara mendekatkan diri lagi dengan istrinya. Namun di tempat kerja ada Lisa karyawati baru yang selalu memberi perhatian lebih. Setiap kali Bimo merasa kelelahan, Lisa selalu ada untuk membantu dengan senyuman yang menyegarkan. Bimo merasa ada sedikit kenyamanan dalam kebersamaannya dengan Lisa, meskipun ia tidak menyadari bahwa Lisa mungkin menginginkannya lebih dari sekedar teman kerja. Suatu siang di pabrik, setelah Bimo berjam-jam sibuk dengan pekerjaan, Lisa datang menghampirinya. Lisa dengan senyum manis sambil membawa secangkir kopi. "Bimo, kamu pasti butuh ini. Istirahat sebentar ya. Gak baik terus-terusan fokus kerja." Bimo tersenyum lega menerima kopi tersebut. "Makasih, Lis. Kamu tahu banget deh kalau aku lagi pusing." Lisa dengan tatapan lembut sedikit lebih dekat. "Aku gak masalah kok, Bim. Kadang kerja memang berat, tapi jangan lupa kamu butuh waktu buat diri sendiri juga. Jangan dipendam, terus nanti capek. Jangan dipendam terus, nanti capek." Bimo dengan tawa ringan mengangguk. "Iya, aku tahu. Tapi kadang kalau nggak kerja, siapa yang bisa ngidupin keluarga? Semua jadi tanggung jawab aku." Lisa dengan nada lebih lembut, mencoba meredakan ketegangan yang ada. "Aku ngerti kok, Bim. Tapi kamu juga penting, Bim. Jangan sampai kamu lupa sama diri sendiri." Bimo hanya tersenyum lagi, merasa nyaman dengan perhatian Lisa. Meskipun ia tidak berpikir jauh tentang perasaan Lisa, di satu sisi ia merasa dihidupkan kembali oleh kebaikan Lisa. Sesuatu yang tidak ia rasakan di rumah bersama Dini. Namun ia masih berusaha keras untuk menahan perasaan itu dan fokus pada pekerjaannya. Di rumah, suasana semakin dingin antara Bimo dan Dini. Dini pulang larut malam setelah selesai bekerja, dan Bimo sudah terlelap di depan TV. Ketika Dini masuk, ia melihat Bimo yang tertidur seolah-olah tidak peduli dengan kehadirannya. Dini meletakkan tasnya di meja, kemudian duduk di sofa menatap Bimo yang tampak tidak peduli. Dini dalam hati merasa kesal dan kecewa, bicara pelan. "Kamu udah begini lagi, Bimo. Gak ada waktu buat aku lagi. Aku di sini cuma sendirian." Dini merasa semakin kesepian. Setiap kali ia melihat Bimo pulang, ada jarak yang semakin besar antara mereka. Bimo selalu sibuk, baik dengan pekerjaan maupun dengan rutinitas yang terasa membosankan. Ia tidak bisa lagi merasakan kehangatan seperti dulu, dan itu membuat hatinya terasa kosong. Bimo terbangun karena suara langkah Dini. Melihat Dini duduk di sofa. "Hah? Kamu sudah pulang, Din?" Suaranya terdengar pelan, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Dini memandang Bimo dengan tatapan kecewa. "Ya, aku pulang, Bimo. Tapi kamu malah tidur begitu aja. Gak ada kata selamat datang atau bahkan tanya kabar. Kamu masih mikirin kerjaan, kan?" Bimo dengan suara lemah mencoba mengalihkan perhatian dari ketegangan. "Aduh, Din, aku capek banget. Kerja keras itu kadang gak ada habisnya." Dini dengan nada lebih keras merasa kesal. "Tapi kalau kerja terus, kapan kita bisa ngobrol, Bim? Kapan kamu bisa jadi suami yang bisa diandelin? Aku mulai merasa kayak gak ada lagi di dunia ini." Bimo terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Merasa terjebak antara tuntutan pekerjaan dan rumah tangga. "Din, aku juga gak tahu harus gimana. Aku cuma gak mau kita kesulitan terus. Tapi aku gak tahu harus ngomong apa." Dini menunduk, merasa kehilangan arah dalam hubungannya. "Kita mulai jauh, Bim. Kamu lebih sering pulang malam. Kita gak pernah punya waktu bareng. Aku gak tahu harus gimana lagi." Keesokan harinya, di tempat kerja, Bimo kembali berjumpa dengan Lisa yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Lisa menyapa Bimo dengan penuh perhatian. Lisa tersenyum sambil membawakan secangkir teh. Bimo, kemarin sepertinya kamu gak tidur banyak ya? Pasti kecapean banget." Bimo tersenyum tipis, merasa sedikit lega berbicara dengan Lisa. "Iya, agak banyak kerjaan, tapi aku coba nikmatin aja." Lisa dengan nada lebih lembut berusaha menciptakan kedekatan. "Kalau kamu butuh teman ngobrol atau butuh sesuatu, aku selalu ada, Bim. Kadang kerja keras emang bikin kita lupa sama diri sendiri." Bimo hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Ia merasa ada kenyamanan yang datang dari Lisa. Tapi di dalam hatinya ia tetap tidak tahu bagaimana perasaannya sendiri. Ia mulai terbawa oleh perhatian Lisa meskipun tetap tidak menyadari betapa dalam perasaan Lisa padanya. Suatu malam setelah Bimo pulang kerja, Dini sedang duduk di sofa. Tampak lelah setelah seharian bekerja. Bimo baru saja datang ke rumah dan melihat Dini di ruang tamu. Bimo meletakkan tasnya dan duduk di samping Dini, mencoba membuka percakapan.
Dini, kenapa sih belakangan ini kamu sering banget pulang sendiri? Biasanya kita kan selalu barengan pulang. Aku jemput kamu kok tiba-tiba kamu gak mau lagi. Dini menatap Bimo sejenak, menarik nafas dalam, lalu menjawab dengan nada datar. Aku gak apa-apa Bim, aku lebih suka naik ojek aja sekarang, lebih praktis, gak ngerepotin kamu. Bimo terkejut, matanya menyipit, mencoba mencari tahu alasan sebenarnya. Ngerepotin Din? Kamu gak ngerepotin aku kan seneng bisa jemput kamu. Itu juga bagian dari tanggung jawab aku loh sebagai suami. Dini terdiam sejenak, seperti berpikir keras sebelum menjawab. Aku gak merasa ngerepotin kok. Lagian kan kamu juga capek kerja terus, jadi aku mikir ya lebih baik aku gak ganggu kamu kan sibuk. Bimo dengan suara mulai terdengar sedikit kesal, merasa Dini menghindari percakapan yang lebih dalam. Tapi Din, ada yang gak beres di sini. Kamu yang dulu selalu minta jemput, sekarang malah pilih pulang sendiri. Kok rasanya makin jauh ya? Dini menarik nafas mencoba tetap tenang meskipun ada ketegangan dalam dirinya. Jangan dipikirin Bim, aku baik-baik aja. Lagian kita kan sama-sama sibuk ya nggak? Kamu kerja terus, aku juga. Gak usah dipermasalahin. Bimo terlihat bingung dan frustasi, merasakan ada yang mengganjal dalam hubungan mereka. Mencoba berbicara dengan lebih hati-hati. Din, aku gak pernah masalah kalau kita sibuk masing-masing. Aku paham banget kalau kamu juga punya kerjaan yang gak gampang. Tapi aku cuma ngerasa ada yang aneh. Kamu kok makin gak mau ngobrol, makin diam, dan sekarang kamu pulang malam terus. Mandi lalu tidur seolah-olah pengen menjauh dari aku. Aku gak ngerti. Dini terdiam beberapa detik tampak ragu dan mencoba menenangkan dirinya. Tetapi suaranya terdengar agak tajam. Apa kamu lagi curiga sama aku, Bim? Kamu bilang aku menjauh, tapi kamu juga semakin gak peduli sama aku. Kamu lebih fokus sama pekerjaan kamu, terus gak pernah tanya kabar aku. Kalau kamu gak perhatiin aku, kamu gak bakal ngerti kenapa aku begini. Bimo terkejut dengan reaksi Dini. Wajahnya sedikit memerah karena marah bercampur bingung. Gue gak pernah curiga sama lo, Din. Tapi gue gak bisa gak merasa kalau hubungan kita makin renggang. Kamu gak pernah ngajak gue ngobrol. Kamu malah lebih banyak diam. Gue juga merasa kayak gak ada di rumah ini. Dini menghadapi Bimo, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam dan suara yang mulai bergetar. Ya karena kamu gak ngerti Bim, kamu sibuk dengan kerjaan kamu, gak ada waktu buat aku. Setiap kali aku coba ngajak ngobrol, kamu selalu kelihatan gak peduli. Kamu cuma mikir kerjaan kamu yang penting, tanpa mikirin aku yang juga butuh perhatian. Bimo berdiri dan mencoba mendekat, merasa semakin frustasi dan terluka dengan tuduhan Dini. Apa maksud kamu, Din? Aku kerja buat kita, bukan buat aku sendiri. Aku kerja keras supaya kita bisa hidup lebih enak. Supaya kamu gak merasa kekurangan. Apa itu gak cukup buat kamu? Dini menghadapi Bimo, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan dan ketegangan. Tapi itu masalahnya Bim, kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa sama aku. Dulu kita bisa bicara panjang lebar, kita bisa bareng-bareng. Tapi sekarang, aku merasa seperti tinggal sama orang asing. Aku cuma butuh perhatian sedikit aja Bim, bukan uang atau materi. Bimo terdiam, hatinya terasa berat. Ia menyadari bahwa ia mungkin sudah salah fokus. Dini, aku gak tahu harus bilang apa lagi. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Aku cuma mikirin kita bisa keluar dari kesulitan ekonomi ini, bisa punya hidup yang lebih baik, tapi mungkin aku salah. Iya, aku terlalu fokus sama kerjaan. Dini menangis perlahan, suaranya terasa patah. Iya Bim, aku cuma butuh kamu. Aku butuh kamu jadi suamiku yang ada buat aku, yang gak cuma kerja terus. Aku cuma pengen kita bahagia bareng. Tapi sekarang malah rasanya kita makin jauh. Bimo merasa sangat cemas, menyadari betapa rusaknya keadaan ini. Ia duduk kembali di sofa dan memegang tangan Dini dengan lembut. Din, aku janji, aku akan coba lebih perhatian sama kamu. Aku gak mau kamu merasa sendirian. Aku gak mau kamu terus-terusan begini. Aku salah dan aku akan mencoba berubah. Dini terlihat terisak, tetapi masih dengan sedikit keraguan dalam hatinya. Udah terlambat Bim, kamu terlalu lama gak melihat aku udah capek berusaha sendirian. Bimo menunduk, merasa sangat menyesal, dan dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah mereka, tapi mungkin permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Aku gak tahu harus gimana Dini, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Setelah percakapan yang emosional itu, hubungan mereka tampak semakin tegang. Meski Bimo mencoba menyadari kesalahannya dan berusaha lebih peduli, Dini merasa terluka dan merasa bahwa Bimo sudah terlalu lama mengabaikan perasaannya. Setelah beberapa minggu merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Dini, Bimo semakin merasa tidak nyaman. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Dini, selalu ada alasan atau waktu yang tak tepat. Bahkan malam itu, Dini pulang lebih larut dari biasanya, tanpa memberitahunya alasan yang jelas.
Hati Bimo semakin dipenuhi oleh rasa penasaran dan curiga, sehingga dia memutuskan untuk menemani Dini meski ia tahu itu mungkin beresiko. Bimo cemas, berbicara dalam hati. Kenapa ya Din? Kenapa ya sekarang Dini jadi aneh? Kenapa dia makin sering pulang larut malam dan makin jauh dari aku? Apa ada yang disembunyikan? Ia memarkirkan mobil di tempat biasa, di depan restoran tempat Dini bekerja, sambil melirik jam tangan yang sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Biasanya, Dini sudah selesai bekerja dan menunggu Bimo menjemputnya, tapi malam itu Dini tak terlihat. Bimo berpikir dalam hati, ia merasa kecewa. Biasanya dia selalu keluar kalau aku udah sampai, tapi kenapa malam ini beda, kenapa nggak ada di luar? Setelah beberapa saat, Bimo melihat Dini keluar dari pintu belakang restoran dengan langkah cepat, hampir terburu-buru dengan curiga. Bimo pun memutuskan untuk mengikutinya, sembunyi-sembunyi, dari jarak yang cukup jauh agar tidak terlihat. Dini yang terlihat tidak peduli dengan sekelilingnya berjalan menuju sebuah basement yang ada di belakang restoran. Bimo semakin penasaran, perasaannya mulai tidak enak. Bimo berbisik dengan gelisah memandangi Dini dari jauh. Kenapa dia lewat pintu belakang? Ini nggak biasa, ada apa ya? Dini terus berjalan hingga tiba di sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di dalam basement. Bimo makin curiga, karena itu adalah mobil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia berusaha mendekat sedikit demi sedikit tanpa diketahui Dini. Bimo berbisik dalam hati merasa cemas. Mobil itu, siapa yang punya? Kok Dini malah naik ke mobil itu? Saat Bimo semakin mendekat, ia sembunyi di balik tiang besi yang ada di dekatnya. Hanya sedikit mengintip untuk melihat lebih jelas. Dini membuka pintu mobil dan masuk. Di dalam mobil itu sudah ada seorang pria sedang menunggu. Bimo terperanjat saat mengenali pria itu adalah Pak Luki, manajer Dini di restoran. Dalam hatinya, ia tidak percaya. Pak Luki, gak mungkin. Mereka gak mungkin. Bimo yang merasa hatinya hancur melihat kenyataan yang begitu mengejutkan. Perlahan mendekat mencoba untuk melihat dengan lebih jelas, tanpa bisa menahan diri. Ia melihat melalui kaca mobil dan terperangah ketika melihat mereka berciuman. Dini yang dulu ia anggap sebagai istri yang setia kini tampak begitu intim dengan pria lain. Pak Luki tersenyum sambil memegang tangan Dini. Gimana sayang, malam ini seru banget kan? Aku suka banget kalau kita bisa ketemu kayak gini. Kamu gak bosan sama aku kan? Dini tersenyum malu merembas tangan Pak Luki. Gak mungkin bosan, aku juga ngerasa nyaman banget sama kamu Pak. Aku cuma udah capek, gak tahu harus gimana lagi sama Bimo. Rasanya dia udah gak peduli sama aku. Pak Luki mendekat meraih pipi Dini dengan lembut. Kamu gak usah khawatir. Dini, aku ada kok, kita bisa lebih sering ketemu. Gak usah mikirin yang lain. Bimo yang mendengar itu merasa seperti dunianya runtuh. Ia semakin terkejut, tidak hanya karena Dini berkhianat, tapi juga karena alasan Dini yang terungkap begitu sederhana. Rasa kesepian dan ketidakpedulian Bimo yang selama ini ia rasakan. Bimo berdiri terpaku beberapa detik, wajahnya memerah dengan amarah yang membara. Namun dia merasa begitu hancur. Bimo berbisik marah, air matanya mulai menggenang. Dini, kamu jadi begini? Apa yang aku buat sampai kamu berubah begini? Apa aku gak cukup buat kamu lagi? Bimo menahan marah dan rasa sakit yang mendalam. Namun, ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah yang berat, ia mendekat ke mobil itu dan akhirnya memanggil Dini dengan suara gemetar. Bimo berseru dengan marah dan penuh kesedihan. Dini, apa yang kalian lakukan? Kamu selingkuh dengan dia. Dini yang kaget mendengar suara Bimo langsung terdiam, wajahnya memucat. Pak Luki juga terkejut dan segera melirik Dini mencoba untuk mencari jalan keluar. Dini membuka pintu mobil dengan tergesa-gesa tanpa panik. Bimo, ini gak seperti yang kamu pikirin. Bimo dengan nada penuh amarah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini nyata. Jangan coba bohong, aku lihat sendiri semuanya. Kamu berkhianat sama aku, Din. Apa yang terjadi? Aku gak pernah nyangka kamu bakal begini. Dini terlihat bingung dan ketakutan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bim, aku gak tahu harus gimana. Aku capek, Bim. Aku merasa kamu gak peduli lagi sama aku. Pak Luki, dia cuma perhatian sama aku gak bisa hidup begini, Bim. Bimo menggenggam tangannya dengan erat, wajahnya penuh kekecewaan. Kamu gak bisa. Yang aku lihat, kamu udah milih dia. Kamu udah milih untuk lari dari aku, jadi jangan coba-coba bilang kalau kamu gak tahu harus gimana. Dini meneteskan air mata mencoba menjelaskan, tapi suaranya gemetar. Maafin aku, Bim. Aku benar-benar minta maaf, tapi ini semua hanya karena aku merasa gak ada tempat buat aku lagi di hidup kamu. Bimo yang semakin hancur tak bisa lagi menahan perasaannya. Malam itu, ia sudah memutuskan untuk menanyakan langsung, meski ia tahu ini bisa berujung pada pertengkaran besar. Bimo berbicara dengan suara bergetar penuh emosi. Dini, aku udah gak bisa bohong sama diri sendiri. Setiap pulang kerja kamu selalu mandi dulu, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu jadi kayak gini? Dini mencoba menenangkan, terlihat gelisah dan bingung.
Bimo, aku nggak apa-apa kok, aku cuma capek, aku pengen nyegerin badan setelah seharian kerja. Itu aja, kenapa sih kamu makin curiga? Aku nggak lakuin apa-apa yang salah. Bimo yang mulai terhimpit rasa curiga dan amarah merasa kata-kata Dini tidak cukup untuk meyakinkannya. Ia memandang istrinya dengan tatapan yang berbeda, penuh kekecewaan dan amarah. Bimo dengan nada yang semakin meninggi. Jangan coba bohongin aku, Din. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kamu lagi selingkuh. Kamu ngapain sih selama ini? Kenapa kamu selalu sembunyi-sembunyi? Apa itu semua karena Pak Luki? Kamu pikir aku nggak sadar? Dini terdiam sejenak. Wajahnya memucat. Dia mencoba mencari alasan lain, tetapi kalimat Bimo terasa seperti pukulan bagi hatinya. Dini dengan suara gemetar berusaha membela diri. Bim, dengerin aku dulu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma merasa kesepian. Kamu udah nggak pernah peduli sama aku lagi. Pak Luki cuma perhatian sama aku, Bim. Aku nggak bisa lagi hidup dengan rasa kesepian ini. Bimo bicara dengan suara mulai bergetar penuh amarah. Jadi kamu cari pelarian dengan dia. Selingkuh di belakang aku, dan kamu pikir aku nggak akan tahu? Kamu kira aku bodoh? Kamu udah ngerusak semuanya, Din. Tiba-tiba Pak Luki yang selama ini diam dan hanya menyaksikan percakapan tersebut melangkah maju untuk menenangkan Bimo. Pak Luki dengan nada tenang mencoba meredakan ketegangan. Bim, tenang. Ini semua nggak perlu sampai kayak gini. Dini dan aku cuma teman. Kamu nggak perlu marah. Kamu bisa bicara baik-baik sama Dini, oke? Bimo dengan tatapan tajam tidak bisa menahan emosinya lagi. Teman. Kamu pikir aku bodoh, Luki? Aku udah tahu semuanya, kamu yang udah merusak hidup aku. Bimo, please jangan kayak gini, ujar Dini panik berusaha menenangkan Bimo. Bimo yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, menghampiri Pak Luki dengan langkah cepat dan menampar pipi Dini di depan Luki. Sebuah tamparan keras yang membuat Dini terhuyung mundur. Dia terjatuh, matanya memerah, tak tahu harus berbuat apa. Pak Luki yang kaget melihat Dini diperlakukan seperti itu langsung melangkah maju mencoba menahan Bimo. Pak Luki menahan Bimo dengan suara tegas. Bim, jangan berlebihan. Kamu gak bisa ngelakuin ini. Bimo dengan amarah yang memuncak langsung mendorong Luki. Kamu gak berhak atur aku. Kamu yang salah, bukan aku. Dini yang udah milih jalan ini. Tanpa bisa menahan amarahnya, Bimo meninju Pak Luki dengan keras menghantam wajahnya. Luki yang tidak siap dan tidak menduga akan mendapat serangan langsung dari Bimo terjatuh ke tanah. Bibirnya keluar darah. Tanda pukulan Bimo cukup keras. Pak Luki terengah-engah mencoba bangkit dengan darah mengalir di bibirnya. Apa yang kamu lakukan, Bim? Ini gak akan selesai kayak gini. Bimo berdiri di atas Luki yang terjatuh dengan wajah penuh kebencian dan rasa sakit yang mendalam. Meskipun Luki terlihat mencoba bangkit, Bimo hanya mengalihkan pandangannya tidak peduli. Bimo dengan suara penuh kemarahan dan kebencian berjalan menjauh. Udah cukup, aku gak mau lagi dengar penjelasan dari kalian. Kalian berdua udah hancurin hidup aku. Bimo menatap Dini untuk terakhir kalinya, matanya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan meninggalkan mereka di sana. Langkahnya terasa berat, namun ada perasaan lega setelah melampiaskan amarahnya. Ia pulang ke rumah meninggalkan segalanya di belakang. Bimo yang kembali ke rumah dengan perasaan penuh amarah dan hancur, merasa bahwa apa yang telah terjadi malam itu adalah titik balik dalam pernikahannya. Bimo memasuki rumah dengan langkah yang berat. Matanya penuh amarah dan kekecewaan. Setelah kejadian yang memilukan di luar, ia langsung mengarah ke kamar tidur. Ia membuka lemari pakaian dan dengan kasar mulai mengemas semua barang-barangnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut tetapi karena perasaan marah dan sakit hati yang begitu mendalam. Setiap potongan pakaian yang ia pegang mengingatkannya pada masa-masa indah bersama Dini. Namun kini, semuanya hancur begitu saja. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka. Ibu Dini yang sejak tadi hanya duduk di ruang tamu berdiri dan berjalan mendekat. Wajahnya tampak bingung, penuh pertanyaan. Ia melihat Bimo yang tampak tergesa-gesa mengemasi barang-barangnya. Ibu Dini bertanya dengan nada khawatir mencoba menenangkan Bimo. Bimo, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan berbuat gegabah, ini rumah orang, kamu tinggal di sini. Bimo tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan kegiatannya, memasukkan pakaian-pakaian ke dalam koper dengan penuh emosi. Ibu Dini merasa cemas dan semakin bingung melihat Bimo yang tidak biasa. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dan mulai curiga. Ibu Dini dengan nada mendesak mencoba mencari jawaban. Bimo, ibu gak ngerti kamu kenapa? Dini kan, dia gak gini-gini banget kan? Ada masalah apa? Kenapa kamu mau pergi dari sini? Apa ada yang salah di rumah ini? Bimo berhenti sejenak, menatap ibu mertuanya dengan tatapan penuh kebingungan dan kebencian. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Semua yang terjadi begitu cepat dan begitu melukai hatinya. Ia ingin berteriak, ingin meledakkan segala kemarahan yang ia rasa, tapi ia memilih diam.
Kalau ibu mau tahu, ibu bisa tanya langsung sama anak ibu sendiri. Ibu Dini terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Bimo. Ia menatap Bimo dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di belakang. Dini yang mendengar percakapan mereka keluar dari kamarnya dengan wajah yang merah dan mata yang sembab. Ia datang menghampiri Bimo dengan langkah terburu-buru, menunduk dalam-dalam. Air matanya sudah tidak bisa lagi ia bendung. Dini dengan suara tersendat berlutut di depan Bimo, ia memohon maaf. Bimo, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Tolong jangan tinggalin aku. Aku minta maaf, Bim. Dini menangis terisak. Wajahnya penuh penyesalan, tubuhnya gemetar. Ia berlutut di depan Bimo, merasakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu ini adalah titik terendah dalam hidupnya dan ia tidak bisa lagi mengubah apapun. Bimo hanya terdiam, wajahnya kosong, hatinya terasa sangat berat. Ia menatap Dini, namun tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Apa yang bisa ia katakan setelah semua yang terjadi? Bimo dengan nada datar, suara penuh sakit hati. Maaf, apa itu yang kamu bilang setelah semuanya? Kamu khianatin aku dengan dia, dan sekarang kamu meminta maaf, Din. Apa yang kamu harapin supaya aku bilang semuanya baik-baik saja? Aku gak bisa begitu, Din. Aku gak bisa maafin apa yang sudah kamu lakukan. Ibu Dini berdiri di samping Dini, bingung dan cemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat anak perempuannya berlutut dan menangis, ia merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Dini, apa yang terjadi? Kenapa semua ini jadi begini? Apa yang sebenarnya terjadi, anak ibu? Kenapa Bimo tiba-tiba jadi begini? Ibu Dini bertanya dengan nada penuh kebingungan. Dini hanya bisa menangis semakin keras. Tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi kata-kata terasa terhambat di tenggorokannya. Ia tahu apapun yang ia katakan itu tidak akan cukup untuk menebus semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Bimo dengan emosi yang meledak berbicara dengan Ibu Dini tanpa menatapnya. Kalau ibu mau tahu lebih jelas, ibu bisa tanya langsung ke Dini. Dia yang punya jawaban. Aku udah gak sanggup lagi di sini. Aku gak bisa tinggal lagi di rumah ini dengan semua yang udah terjadi. Aku pergi, Din. Bimo berjalan keluar dengan langkah tegap, menahan amarah yang seolah akan meledak. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang sama dengan Dini dan ibunya. Setelah beberapa detik, pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Dini yang masih berlutut dan menangis. Ibu Dini yang hanya bisa memandang mereka berdua dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Dini menangis dalam hati, berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang telah aku lakukan, semuanya sudah hancur. Aku sudah kehilangan Bimo, aku sudah kehilangan semuanya. Ibu Dini dengan wajah penuh kebingungan hanya bisa menatap pintu yang tertutup. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua? Hari-hari setelah perpisahan itu terasa sangat panjang bagi Bimo. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa, seakan seluruh dunia kehilangan warna. Keputusan untuk meninggalkan Dini dan rumah yang dulunya ia anggap sebagai tempat berlindung, kini menjadi kenyataan yang sulit diterima. Bimo memilih untuk tinggal di sebuah kos sederhana yang tak jauh dari tempat kerjanya. Ia tak lagi punya tujuan lain selain menjalani hidup, berusaha memulai dari awal dan melupakan semua kenangan pahit. Suatu hari setelah sebulan tinggal sendiri di kos, Bimo duduk di sebuah warung kopi dekat dengan pabrik, menatap kosong cangkir kopinya. Wajahnya yang lelah dan muram tampak semakin keras. Bimo berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap cangkir kopi. Apa yang aku cari lagi? Aku nggak tahu. Semua yang kulakukan cuma untuk bertahan. Tapi entah kenapa semuanya cuma berakhir begini. Tanpa Dini, tanpa apapun yang aku impikan. Bimo menghela nafas panjang, menunduk seakan menanggung beban yang tak terucapkan. Ketika ia memutuskan untuk pergi dari Dini, ia tak pernah membayangkan betapa beratnya menjalani hidup sendiri. Namun ia juga tahu bahwa inilah yang terbaik untuknya. Setidaknya ia tidak perlu lagi terus-menerus terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang telah merobek hatinya. Di sisi lain, Dini merasakan kesepian yang semakin dalam. Ia mencoba menghubungi Bimo beberapa kali, mengirim pesan singkat dengan harapan bisa mendapat balasan. Namun Bimo sudah memilih untuk menutup hati dan hidupnya dari masa lalu. Apapun yang terjadi, hubungan mereka sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Dini dalam pesan singkat menulis dengan hati yang hancur. Bimo, aku minta maaf, aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu, aku benar-benar menyesal. Namun pesan itu tak pernah dibalas. Bimo di dalam kamarnya setelah membaca pesan Dini. Aku tahu kamu menyesal Dini, tapi kadang menyesal saja tidak cukup. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan aku juga harus melanjutkan hidupku.
Bimo kembali menatap cangkir kopinya. Perasaan kosong menghantui setiap detik dalam hidupnya. Ia tahu ini adalah jalan yang sulit, tetapi ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Dengan langkah kecil, ia mulai mencoba untuk bangkit, meskipun perasaan sakit hati itu masih terus membekas. Dalam hati Bimo, ia berbicara dengan tegas. Aku harus belajar untuk melepaskan. Aku harus terus maju meski tanpa Dini di sisiku. Beberapa hari kemudian, Bimo memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, meminta bantuan untuk mencari pekerjaan sampingan yang lebih stabil. Mungkin itu yang ia butuhkan, sesuatu yang bisa membantunya untuk kembali ke jalur hidupnya yang benar. Ia tak ingin terperangkap dalam kesedihan yang tak berujung. Bimo bicara kepada temannya di telepon dengan suara penuh tekad. Aku butuh pekerjaan yang bisa lebih membuatku fokus. Aku gak ingin terus merasa seperti ini. Temannya di ujung telepon. Jangan khawatir Bim, kita bisa cari peluang baru. Kau akan baik-baik saja. Dengan keputusan baru dan semangat yang perlahan tumbuh, Bimo tahu bahwa dirinya masih punya banyak hal yang harus dijalani. Keputusan untuk meninggalkan Dini bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah langkah yang harus diambil agar ia bisa menemukan kedamaian. Dini mungkin akan selalu ada dalam ingatannya, namun Bimo tahu bahwa jalan hidup mereka sudah berbeda. Ia hanya bisa berharap Dini akan menemukan jalannya sendiri. Begitu pula dengan dirinya. Bimo berbisik pada dirinya sendiri saat melihat langit sore yang cerah. Semoga aku bisa menemukan kebahagiaan lagi, meskipun bukan bersamamu, Dini. Dengan langkah mantap, Bimo melangkah ke depan, meninggalkan masa lalunya yang penuh luka, dan menuju ke kehidupan baru yang penuh dengan kemungkinan. Dengan keputusan baru, semangat yang perlahan tumbuh, Bimo tahu bahwa dirinya masih punya banyak hal yang harus dijalani. Keputusan untuk meninggalkan Dini bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah yang harus diambil agar ia bisa menemukan kedamaian. Dini mungkin akan selalu ada dalam ingatannya, namun Bimo tahu bahwa jalan hidup mereka sudah berbeda. Ia hanya bisa berharap Dini akan menemukan jalannya sendiri, begitu pula dengan dirinya. Bimo berbisik pada dirinya sendiri saat melihat langit sore yang cerah. Semoga aku bisa menemukan kebahagiaan lagi, meskipun bukan bersamamu, Dini. Dengan langkah mantap, Bimo melangkah ke depan, meninggalkan masa lalunya yang penuh luka, dan menuju kehidupan baru yang penuh dengan kemungkinan.